Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk materi informatika SMK dan SMA kelas 10, yaitu bab 1 tentang berpikir komputasional. Adapun elemen atau materinya, yang pertama proposisi, yang kedua negasi atau ingkaran, yang ketiga konjungsi, yang keempat disjungsi, yang kelima implikasi. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Apa itu komputasional? Berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Adapun karakteristik berpikir komputasional adalah: yang pertama, berdasarkan konsep, informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Yang kedua, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Dan yang ketiga, memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Yang keempat, sebuah ide dan bukan sebuah benda. Yang kelima, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Dan yang keenam, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Yang pertama, proposisi. A. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. B. Kalimat proposisi. Kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta, karena proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. Yang C. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi atau antecedent dan konsekuen yang dipadukan. Antecedent sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas satu subjek atau subjek dan dua predikat, atau bisa juga terdiri dua proposisi tunggal. Contoh kalimat proposisi majemuk: bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjeknya bayam, predikatnya sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Antecedent. Kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan, dan kuda merupakan simbol kejayaan. Menjadi konsekuen, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Yang kedua, negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah. Dan sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan, kalimat itu akan bernilai salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai salah, maka setelah dinegasikan, kalimat tersebut akan bernilai benar. Ini adalah simbol dari negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi.
Yang pertama, simbol tak hingga. Artinya tidak atau not atau negasi. Jadi ini adalah simbol dari negasi yang pertama. Bentuknya tidak. Yang kedua, simbol pangkat. Ini untuk konjungsi. Bentuknya dan. Yang ketiga, simbol V ya, untuk disjungsi. Bentuknya atau. Yang keempat, anak panah ke kanan. Ini untuk implikasi. Bentuknya jika, maka. Dan yang kelima, anak panah ke kiri dan ke kanan untuk bi-implikasi. Bentuknya bila dan hanya bila. Contoh kalimat negasi atau ingkaran, ikan hanya bisa hidup di air. Itu betul atau benar. Negasinya, ikan bisa hidup di darat. Salah. Ikan perlu air. Yang kedua, monyet pandai memanjat pohon. Benar. Negasinya, monyet pandai menanam pohon. Salah. Tidak ada monyet yang menanam pohon. Hanya manusia. 3. Konjungsi. Kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol pangkat. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Ini adalah kebenaran konjungsi. Kesimpulannya adalah, jika kedua-duanya adalah benar, maka P konjungsi Q benar. Tetapi jika salah satunya adalah salah, maka P konjungsi Q adalah salah. Contoh kalimat negasi atau ingkaran. Perhatikan pernyataan berikut. P kambing berkaki 4. Benar. Q kambing memiliki sayap. Salah. Tentukan kalimat konjungsi dan nilai kebenarannya. P konjungsi Q, kambing berkaki 4 dan memiliki sayap. Salah. Kenapa? Karena salah satu inputannya adalah salah. Yang kedua, presiden adalah pimpinan tertinggi dan berasal dari rakyat. Kalimat di atas bernilai benar. Alasannya adalah P. Presiden adalah pimpinan tertinggi. Benar. Q. Presiden berasal dari rakyat. Benar. Jika kedua-duanya benar, maka P konjungsi Q akan menjadi bernilai benar. Jadi kalimat di atas bernilai benar. Yang keempat, disjungsi. Dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan ditulis V disebut disjungsi. Ini adalah tabel kebenaran dari disjungsi. Kesimpulan dari tabel kebenaran disjungsi, jika salah satunya benar, P ataupun Q, maka disjungsinya atau P disjungsi Q nilainya benar. Tetapi jika kedua-duanya salah, P dan Q salah, maka P disjungsi Q nilainya salah. Contoh kalimat negasi ingkaran. Yang pertama, perhatikan informasi berikut. P 5 kali 5 sama dengan 25. Benar. Q 25 adalah bilangan ganjil. Benar juga. Tentukan nilai disjungsi dan nilai kebenarannya. Nilai P disjungsi Q 5 kali 5 sama dengan 25 atau 25 adalah bilangan ganjil. Ya, ini benar karena kedua-duanya benar, baik P maupun Q. Maka di sini ada kata atau sebagai penghubung. Yang kedua, P kucing adalah hewan mamalia. Benar. Q kucing merupakan hewan karnivora. Juga benar.
Maka P disjungsi Q, kucing adalah hewan menyusui atau hewan karnivora. Benar. Ya. Di sini ada kata atau sebagai penghubung. Ya. Yang kelima, implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika, maka disebut implikasi. Ini adalah tabel kebenaran implikasi. Jika dua-duanya benar, maka P implikasi Q adalah benar. Jika dua-duanya salah, maka P implikasi Q salah. Nah, di sini ada P benar, Q salah, maka implikasinya P implikasi Q salah. Artinya, jika Q-nya salah, maka nilainya akan salah. Tetapi jika Q-nya benar, maka nilai P implikasi Q adalah benar. Contoh implikasi. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. P, semua orang akan mengalami masa tua. Benar. Q, semua orang akan meninggal dunia. Benar. P implikasi Q, jika semua orang mengalami masa tua, maka, nah di sini ada kata maka penghubungnya, maka kelak akan meninggal dunia. Benar. Yang kedua, P14 dibagi 2 sama dengan 7. Benar. Q, 7 adalah bilangan ganjil. Benar. Maka P implikasi Q, jika 14 dibagi 2 sama dengan 7, maka, nah di sini maka adalah penghubungnya atau kata sambungnya menggunakan maka. Ya, salah satu implikasi menggunakan kata hubung, ya, jika atau maka. Jika 14 dibagi 2 sama dengan 7, maka 7 adalah bilangan ganjil. Benar. Ingat, tabel kebenaran implikasi, jika kedua-duanya benar, maka hasilnya atau nilainya benar. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.